Baiklah, kembali lagi dengan Ngolab, ngobrol aslab, begitu ya. Nah, di Ngolab kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, begitu ya. Beliau ini adalah seorang profesor yang baru saja dikukuhkan, begitu, baru sekitar beberapa minggu yang lalu. Beliau adalah guru besar di bidang psikologi pendidikan, begitu. Nah, kita para mahasiswa tuh mengenal beliau itu katanya sih sebagai seorang dosen yang susah senyum nih. Apakah benar demikian? Nah, mari kita ulas bersama dengan tamu kita yang sangat spesial, yaitu adalah Profesor Dr. Muhammad Nurwangid MSI. Nah, halo Prof, bagaimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat mental dan juga pikiran ya Prof, nggih? Alhamdulillah, nggih. Oke Prof. Oke Prof, sebelumnya kami mengucapkan selamat nih Prof, nggih, atas dikukuhnya Prof sebagai seorang guru besar di bidang psikologi pendidikan, begitu nggih Prof, nggih. Pertanyaan yang pertama Prof, benarkah kalau Prof kemarin waktu pidato pengukuhan itu Prof menangis begitu Prof? Apa yang membuat Prof kok menangis begitu Prof? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semuanya yang saya banggakan, kalau pertanyaannya apakah kemarin menangis, perasaan saya tidak. Jawaban saya tidak. Tapi itu mengalir begitu ya. Jadi saya merasa itu mungkin di apa namanya dipersepsi oleh pendengar yang melihat itu menangis pada saat eh, menyebutkan orang tua. Nah, kayak begitu. Jadi pada saat itu di bagian akhir memang saya menyebutkan ada orang-orang yang memang sangat membantu dalam pencapaian eh, apa ini Menjadi guru besar jabatan ini Bre. guru besar ini ya kayak Oke. begitu. Banyak orang yang terlibat di situ, mulai dari guru-guru saya sejak di SD, SMP, di tingkat SLTA. Nah, ini yang SLTA ini ya jarang-jarang ini, tapi malah nggak ketangkap kan. Nggih, nggih, Prof. Kalau SLTA saya dua, SPG dan SMA. Biasanya S1 dua, S2 dua gitu. Tapi SLTA-nya dua, itu Hmm. jarang sekali. Itu. Tapi malah nggak ketangkap. Nah, setelah sampai guru-guru saya, kemudian uh, sampailah ke orang tua. Orang tua saya kebetulan sudah tidak ada semuanya. Hmm. Jadi ketika mengingat jasa beliau, kayak begitu. Itu saya kira naluriah alamiah mengalir kayak begitu. Dan semuanya ya se- sejak dari awal saya mengikuti pertama dulu pengukuhan guru besar yang sama juga. Jadi ketika sampai mengingat jasa orang yang sangat berpengaruh, berpesan dan sebagainya, itu ya tidak tahu lah itulah karena ikatan batin lah kayak begitu ya. Oke, Prof. Jadi semuanya kayak begitu ya. Jadi bukan hanya saya bukan menangis. Sebab nyatanya di yang lain nggak menangis saya. Oh, Tapi terharu hanya begitu nggak, Prof? Ya? ya ikatan batin yang begitu kuat lah. Semuanya kayak Hmm. begitu ya. Kemarin juga Pak Panggung juga dan yang lain Bu Roswita juga ada yang lain juga kayak begitu sama jadi semuanya kayak begitu. Oke, Itu Prof. lazim alamiah Nggih. seperti itu. Oke, Prof. Tapi Prof, pernah nggak sih Prof waktu kecil pas SMA atau waktu kuliah gitu kepikiran kalau saya punya cita-cita nih pengen jadi seorang guru besar gitu? Ada pikiran kayak gitu nggak, Prof, dari dulu? Atau wah kok ini sesuatu yang tidak terprediksi begitu, Prof? Tidak, jadi kita mengalir saja. Jadi memang salah satu hal yang mendorong itu adalah seperti itu tadi. Saya teringat orang tua saya itu, bapak saya ya. Nggih. Karena kakak-kakak saya itu semuanya kan hampir semuanya jadi guru. Nah, kemudian berpesan supaya jadi guru. Dan itu tadi, saya ada dua STTA saya, SMA dan SPG ya kayak begitu. Ketika masuk di sini kemudian kuliah lagi ya. Dulu ketika masuk pertama saya tidak langsung S1 juga, saya D3. Hmm. D3 bimbingan konseling waktu itu. Kemudian begitu selesai, terus langsung disuruh S1 itu pertama kali di UKIP UNY ya UKIP Jogja ya belum Jogja. UNY Oh, dulu nggih. ya itu langsung suruh S1 yang lain belum ada sejarahnya kayak begitu teman-teman saya di tempatnya langsung jadi guru tapi saya suruh terus ya, kayak begitu Hmm. makanya ketika kemarin sampai pada jabatan guru besar jadi saya teringat betul ya, pesan orang tua saya supaya jadi guru saya kemarin mau menyampaikan nah inilah
pesan bapak saya sekarang sudah jadi guru tuh saya udah nggak anu lagi, udah cukup itu saja gitu. Tapi yang penting batin saya itu sudah kayak begitu. Jadi kalau secara spesifik jadi guru besar tidak, tapi itulah yang harus dilalui ya kayak begitu ya. Iya. Sebagai jabatan dosen memang harus sampai ke situ ya gitu. Oke, Ya. Prof. Menarik sekali nggih, Prof. Kalau boleh tahu apa sih, Prof, yang diangkat Prof waktu pidato pengukuhan kemarin, Prof? Ya begini, jadi kebetulan bidang saya kan psikologi pendidikan gitu ya. Nggih. Dan mata kuliah saya salah satunya adalah bimbingan belajar turunan dari psikologi pendidikan itu ya. Di dalam bimbingan belajar itu jelas banyak membahas juga di dalam psikologi pendidikan masalah belajar. Nah, saya hubungkan dengan kondisi sekarang ini. Kita melihat banyak dalam kondisi belajar sekarang itu dianggap sama dengan yang sebelum pandemi. Sehingga perilaku yang muncul akhirnya ya sebenarnya tidak pas. Jadi makanya ketika bergeser sekarang sudah sampai di era normal, itulah judul yang saya angkat ya. Apa yang mestinya dilakukan dengan belajar ini di era new normal itu. Nah, kayak begitu Oh, intinya ke situ. nggih. Oke, Prof. Kan kalau nggak salah Prof itu S2-nya ambil ketahanan nasional gitu, Prof, nggih. Betul. Kenapa kok dari ketahanan nasional terus pindahnya ke psikologi pendidikan, Prof? Kaitannya seperti apa itu, Prof? Oh ya. Jadi begini, ini juga mengalir saja. Dulu ya S1 lulus, kemudian saya diterima jadi dosen tahun 93. Kemudian saya meneruskan lagi itu tahun 94. Jadi saya langsung ya. Tapi waktu itu yang namanya beasiswa belum seperti sekarang sebanyak ini. Nah, kayak begitu. Dulu itu yang namanya dapat beasiswa itu harus benar-benar kerja keras, Effortnya banyak mati-matian. nih, Prof, nggih. Wah, udah Nggih. ya. Nah, waktu itu begini. Saya daftar di psikologi juga UGM. Tapi saya juga daftar 2 sebab saya diberitahu nanti yang dapat yang mana lah kayak begitu. Jadi ada sisi bahwa ada juga yang dalam tanda petik sepertinya kurang apa ya, kurang fair lah kayak begitu ya. Jadi ketika dilihat dulu kan salah satunya pakai nilai apa yang dari Bappenas itu namanya, Nilai ujian nasional itu, Prof. Semacam itu. bukan waktu itu pakai itu seleksinya. Saya sudah pakai ikut seleksi dari Bappenas. Hmm. Dibandingkan yang lain mestinya saya yang dapat. Tapi nyatanya di psikologi saya nggak dapat. Oh, Nah, dapatnya itu berarti yang ketahanan nasional ini, nah, nggih. kayak begitu. Oke. Oke, Prof. Kemudian terkait dengan ilmu kebekaan, Prof. Mm-mm. Siapa tokoh yang paling menurut Prof itu menarik untuk didalami, Prof? Di dalam konteks BK nih, apakah Freud kah atau siapa gitu, Prof? Siapa, Prof? Kira-kira, Prof? Ya, semuanya menarik sebenarnya. Ya, jadi Freud ya ataupun Rogers atau yang lain semuanya menarik. Nah, dan mereka kan kalau jujur mereka tidak menamakan dirinya seperti sekarang ini loh. Mereka hanya melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Jadi katakanlah Freud itu tadi ya dia sesuai dengan keyakinannya, pemikiran dia tentang teori dia kayak begitu. Rogers juga kayak begitu ya. Meyakini kalau yang harus menjadi pusat itu adalah konselinya. Nah, kayak begitu ya. Oke. Nah, yang menarik malah sekarang ini sebenarnya ya. Kalau dulu itu mereka mengabdikan itu apa namanya secara totalite ya kayak gitu pada bidangnya lah. Kalau sekarang itu saya lihat malah jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Kita semuanya mau kuasai. Freud ya kuasai, punyanya Rogers kita kuasai, punyanya siapa-siapa kuasai. Oke. Jadi sebenarnya itu punyanya siapa lah malah kayak begitu. Nah, ya kalau ditanya siapa menarik, ya semuanya menarik. Asal kita itu bisa mengikuti dengan totalitas kayak begitu. Oke, Prof. Ya. Memang sepertinya kita dituntut untuk menguasai itu semua gitu, Prof. Nggih. Nah, berarti Anda merasa lebih dari Freud, lebih dari Oh, Rogers kayak begitu iya, malahan iya. ya. Nah, itu yang aneh sekarang kan kayak begitu. Freud tidak Walaupun sebenarnya, ini juga nggih, tidak lah. Dan sebenarnya apa kan malah kayak begitu. nggih benar sih, Pak. Jadi kayak jadi ilmunya jadi kurang jadi kayak Nah, setengah-setengah gitu ya, Prof. nah Nggih. itu makanya kalau tadi semuanya menarik,
bisa menarik asal Anda totalitas di situ. Lah jadilah itu kayak Ah, seperti tokoh oke. aslinya itu. Oke. Tapi ya, saya yakin nggak ada sekarang itu yang melebihi semua malah jadi satu itu nggak ada kayak gitu ya. Oke, Prof. Oke, Prof. Ini pertanyaan yang cukup personal nih, Prof. Mm-mm. Bagaimana Prof itu tahu nggak sih Prof itu dianggap seperti apa oleh para mahasiswa, Prof? Ya macam-macam, macam-macam ya. Seperti apa, Prof? Macam-macam ya, Prof. Ada yang menganggap mungkin eh, apa dalam tanda petik sangar Weh, gitu ya. oke. Kenapa tuh, Prof? Kok kayak gitu, Prof? Ya terutama kalau itu apa kalau kuliahnya main-main maka saya nggak Hmm, tanggung-tanggung kayak begitu. oke, Kalau Prof. mau kuliah kuliah, kalau tidak tidak. Kayak begitu. Kalau sedang belajar Oke. kayak gitu. Tapi itu juga bisa sebaliknya, bisa Anda lihat di beberapa angkatan yang kuliah dengan saya. Mohon maaf ya, ini bukan saya GR kayak Nggih. bahkan saya menjadi idola. Weh, nggih, Prof. Nggih, 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 nggih. Ya, katakanlah itu ekstrimnya gitu loh. Nggih. Itu bisa dilihat dari yang dulu-dulu Nggih. juga kayak begitu. Kenapa bisa? Ya tergantung dari interaksi kita yang tercipta kayak begitu ya. Hmm. Jadi kalau ini kuliah ya saatnya kuliah-kuliah. Tapi kalau sudah eh, kok nggak bisa-bisa ya saya keras. Kemudian karena maunya kan enak terus kan nggak bisa. Sehingga Nggih. mungkin dianggap kayak begitu. Ya itu yang terjadi mungkin. Oke, nah untuk teman-teman semua, jadi kalau kalian itu menganggap bahwa Prof itu terlihat sangar gitu, itu coba dilihat dari kalian dan juga teman-teman kalian. Begitu nggih, Prof? Nggih, apakah kalian benar-benar mengikuti perkuliahan dengan baik dan benarkah? Atau mungkin ada tugas-tugas yang nggak kalian kerjakan? Nah, itu mungkin bisa memunculkan watak sangarnya Prof tuh, gitu. Kalau Prof kayak perkuliahannya lancar-lancar aja, tugas dikumpulkan dengan baik, mahasiswanya juga mendengarkan dengan baik, berarti lebih lebih ramah begitu nggih, Prof? Nggih. Ya bukan lebih ramah ya, bukan Nggih. lebih ramah. Semua berjalan secara alami ya begitu Oke, ya. Prof. Kalau Anda baik dengan singa, singa juga baik dengan Anda loh. Oke, Prof. Iya, Prof. Tapi jangan keliru, Anda menganggap singa itu tertawa. Ya, sebab kalau marah juga melihatkan taringnya dia. Singa itu Oke, kayak Prof. begitu, sama juga. Oke, Prof. Oke. Ini analoginya sangat menarik begitu ya, menggunakan singa begitu ya. Oke, Prof. Kira-kira nih, Prof. Hal apa sih, Prof, yang membuat Prof itu sangat sangat merasa tersenyum banget dan bahagia banget sepengalaman Prof sebagai seorang dosen di BKUNY, Prof? Ada nggak, Prof, pengalaman tertentu gitu? Ya kalau saya sebagai dosen, kemudian diberi tugas utama kan salah satunya tugasnya itu kan untuk membelajarkan siswa. Nggih. Jadi ingat ya, tugasnya guru itu membelajarkan loh, bukan mengajar. Ya, saya berkali di bimbingan belajar pasti tak tanyakan itu. Sehingga kalau mereka itu dengan membelajarkan, mereka benar-benar belajar, saya puas. Dan mereka bisa melakukan itu, karena itu tugas saya. Tapi kok, karena tugas dari mahasiswa kalau di mana-mana sama belajar. Tugasnya dosen, dosen guru membelajarkan. Kalau saya membelajarkan, mereka nggak mau belajar. Ini yang jadi nggak cocok itu tadi. Oke, Nah, kayak Prof. begitu. Nggih. Oke, oke, sangat penting sekali, Prof. Nggih. Kemudian nih, Prof. Prof itu sangat suka dengan mahasiswa yang sifatnya seperti apa, Prof, ketika kuliah? Ya, kalau apa ya, kalau dalam bahasa Inggris itu dalam belajar itu ada kata vivid ya gitu ya. Vivid itu kan semangat hidup gitu loh. Jadi terlibat secara utuh di dalam belajar, menunjukkan sifat-sifat itu tadi tugasnya dari mahasiswa belajar ya belajar kayak begitu Hmm, ya. oke. Nah, itu biasanya saya lebih senang ya gitu daripada eh, apa ya mestinya belajar tapi ya intinya nggak belajar nggak melaksanakan tugasnya dari itu sebab Oke. masing-masing ada waktunya kayak Nggih. begitu ya kalau pas belajar ya belajar kalau pas tidak belajar ya tidak belajar guyon ya guyon nah kayak begitu Hmm, ya nggih. waktunya Berarti sesuai sendiri-sendiri dengan waktu tempatnya juga iya nggih, Prof, nggih. Totalitas tadi nggih, Prof, nggih. Atau mungkin orang-orang sekarang menyebutnya semacam mindfulness begitu kan, nggih. Benar-benar fokus ketika belajar ya fokus belajar gitu kah, Prof? boleh kayak begitu bisa Oke. ya Oke, Prof. Kan dulu Prof S1 di IKIP Jogja nggih, atau ya sekarang di UNY begitu, Prof. Pengalaman yang paling berkesan waktu kuliah apa nih, Prof? Ada nggak, Prof? paling yang paling berkesan itu adalah ini senior-senior kita dulu jadi ketika kuliah begitu ya. Jadi saya masuk itu eranya para senior di IKIP UNY ini masih ada dulu ya.
mulai dari Pak Tohari Musnamar. Tohari Musnamar itu yang merintis bimbingan konseling di Indonesia. Jadi itu ada ya. Dan ketika kuliah itu ya sama kayak itu dulu. Jadi saya cerita sedikit tentang beliau ya. Kalau beliau itu kalau kuliah, begitu masuk di ruangan kok mahasiswanya rame, kok jangankan berada, langsung kursinya dibalik menghadapnya ke sana. Nah kalau dulu ekstrimnya kayak begitu itu Oke, Prof. ya. Jadi nggak mau ketika nggak tenang siap belajar kayak itu baru kemudian Dibalik lagi. kayak begitu. Jadi Oke. contoh-contoh dari para senior itulah yang menarik bagi saya. Jadi harus seperti apa dilakukan yang sekarang ini kelihatannya itu mulai hilang nah kayak begitu ya. Ada lagi yang ketika mulai kuliah ya masuknya misalnya jam 7, dia jam 7 kurang seperempat atau kurang 10 sudah masuk. Kalau di dulu tuh ruang itu ada sebelah barat itu terutama dulu Nggih. pintunya ada 2. Nanti 7 kurang 5 pintu depan ditutup, dia kancing. Nah, kayak begitu. Jam 7 tepat sudah dikancing dia semuanya. Oke. Nah, itu contohnya kayak begitu. Jadi Oke. ekstrimnya kayak begitu kalau dulu itu. Oke, Prof. Tapi kalau untuk sekarang nih, Prof, apakah cara-cara seperti itu masih relevan, Prof? Cara-cara yang ekstrim seperti itu, Prof? Nah, begini, ini sebenarnya kan itu tadi teori belajar. Nggih. Ada sisi-sisi manusia itu yang harus dengan behaviorisme. Ada sisi-sisi yang harus dengan humanisme. Nah, kalau sekarang kan karena apa ya eranya itu HAM kayak begitu ya. Nggih. Jadi orang cenderung ke humanisme kayak begitu. Sehingga sisi-sisi yang behaviorisme tadi untuk mendidik dengan cara dalam tanda petik memaksa kayak begitu jadi hilang. Dampaknya apa? Dampaknya kebiasaannya tidak terbentuk. Nah itu tadi kan hanya diandalkan kamu itu mestinya begini, begini, begini. Kelemahannya humanisme sendiri kan sebenarnya mempercayakan bahwa manusia itu baik. Baik, nggih. Tapi ketika dipercaya kan mereka menjadi nggak baik justru. Nah itulah Oke. kelemahannya kayak begitu. Yang itu mestinya diimbangi juga dengan sisi-sisi yang behavioris tadi kayak begitu. Oke, Prof. Saya kira. Oke, kan memang juga ada banyak masalah pendidikan nih, Prof, nggih. Seorang guru yang dia agak sedikit keras nggih terhadap para muridnya, terus ternyata para muridnya melapor ke orang tuanya nggak terima, akhirnya melapor ke polisi, akhirnya gurunya malah dia yang ditangkap polisi gitu nih, Nah, Prof, nggih. itulah HAM tadi. Hmm, Nah, tapi kan sebenarnya HAM itu mestinya dipahami secara utuh dari asalnya karena HAM tidak asli dari Indonesia kan. Kalau sepengetahuan saya dulu yang saya dapat dari orang ya saya diajar langsung oleh Pak Lynn Castle dulu dari Australia ya kayak begitu. Di filosofinya HAM kebebasan itu adalah setiap orang itu bebas bertindak apapun. Tetapi yang batasi apa? Kebebasan orang lain juga. Itu yang kadang-kadang tidak ditangkap. Sehingga hanya orang memikir bebasnya sendiri. Tapi ketika kamu bebas sampai mengganggu orang lain, kamu juga sudah melanggar HAM sebenarnya. oke, Prof. Nah, kayak Nggih. begitu. Iya, Jadi iya. ada sisi-sisi yang kadang-kadang tidak tertangkap secara utuh. Mestinya seperti apa HAM itu dilakukan kayak begitu. Nggih, 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 Prof. Lalu bagaimana, Prof, cara yang lebih tepat untuk menangani itu semua, Prof? Ini mungkin jadi pertanyaan yang sama nih untuk para guru BK, karena ada satu cerita, Prof. Seorang siswa yang dia sebagai seorang pelaku kelitih, Prof. Kan kita tahu nih kalau kelitih dia sudah sampai nyabet gitu, tapi kan karena di bawah umur, masih di bawah umur itu nggak boleh dipenjara, nggih. Dan sekolahan pun dilarang untuk mengeluarkan atau melakukan DO kepada pelaku ini, Prof. Terus bagaimana, Prof, caranya kita sebagai seorang guru BK begitu memberikan pelajaran atau pendidikan yang tepat kepada pelaku kelitih ini, Prof? Apakah kita di-OK atau mungkin bagaimana, Prof, caranya, Prof, yang lebih tepat, Prof, sebagai seorang ahli pendidikan, Prof? Ya, seperti tadi, satu sisi kalau tidak boleh tadi kan memang itu karena humanismenya gitu ya. Nggih. Tapi di sisi yang lain bahwa harus disadarkan. Penyadaran itu bisa dengan behaviorisme juga bisa. Atau kalau mau dengan humanisme yang dikaitkan dengan itu tadi. Jadi misalnya kalau di kelas gitu ya. Nggih. Di kelas ada anak rame atau buat banyol gitu ya. Nggih. Kemudian semuanya pada ribut, wah gitu tah. Iya, 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 Maksudnya Prof. yang rame enggak usah diperhatikan, langsung guru itu memberitahukan. Enggak usah perhatikan dia, perhatikan bu guru atau pak guru saja. Secara sosial dia sudah terhukum. Mestinya kayak gitu. Kalau itu dalam tanda petik
kewibawaan guru masih. Hmm, Sehingga murid-murid yang lain akan mendengarkan dia. Dia yang melakukan itu secara sosial pasti terhukum sudah secara tidak langsung. oh, Seperti yang dia katakan Thorndike kan kayak begitu. nggih, nggih. Perilaku yang diinginkan, diberikan dukungan, Nggih, penguatan penguatan. positif. Tapi kalau yang tidak usah didukung. Oh, oke. Semacam Nah, dicampakkan begitu nih, Prof ya? iya, tapi kan secara Hmm, tidak langsung. Tetapi kalau melanggar juga dibela, dia tetap didukung terus akhirnya berkembang terus. hmm, Jadi ada sisi yang membuat dia sadar itu yang harus dicari. Dan itulah seninya di dalam bimbingan mestinya begitu. oke. Oke, Prof. Sangat menarik sekali gitu ya. Mm-mm. Waktu dulu S1 nih, Prof. Hmm. Prof ikut organisasi kah? Ikut kalau dulu ya nggak banyak ya organisasi dari prodi aja, Oh, apa, HMC, Prof? Oh, HMC gitu. gitu. Oh, oke. Bagaimana tuh, Prof? Kalau Prof itu angkatan berapa, Prof? S1-nya 870. Saya 85 masuk 85. D3. Oke.